yang kebetulan hari ini tidak bisa membersamai kita karena ada urusan. Tak lupa kepada Dewan Guru beserta staf TU yang mohon maaf sudah mengganggu waktu mengajarnya. Cuma di sini kita meminta waktu sebentar untuk sedikit berdiskusi mengenai tugas CGP. Nah, sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Kita dari CGP yang terdiri dari 3 orang. Saya Muti Sobani dan kedua rekan saya di sini ada Ibu Siti Maesaro dan Ibu Nina Herawati. Baik Bapak Ibu, langsung aja untuk kegiatan hari ini, kesempatan kali ini kita itu akan berdiskusi untuk mengidentifikasi aset yang kita miliki di sekolah. Adapun tujuannya itu supaya kita itu mengetahui dan menyadari aset apa saja sih yang kita miliki dan perlu kita manfaatkan dan kembangkan di sekolah kita. Nah, untuk supaya tidak memperlama waktu lagi, mempersingkat. Nah, yang ketiga itu kita akan mengidentifikasi aset yang insya Allah akan dipandu oleh rekan saya, Ibu Siti Maesaro. Silakan kepada Ibu Siti Maesaro untuk pandu mengidentifikasi aset. Oke, terima kasih Bu Muti Sobani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya di sini melanjutkan dari rekan saya Bu Muti Sobani. Jadi kita ada tugas untuk mengidentifikasi 7 aset utama di SMP Negeri 2 Koplo. Nah, apa sih aset itu? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Aset itu apa? Kan selama ini mungkin di pikiran Bapak Ibu itu aset itu berupa barang atau benda ya? Ya, jadi aset itu ternyata di sini bukan hanya barang atau benda. Nah, kami sudah belajar di sini aset itu ada 7. Itu adalah modal utamanya. Yang pertama di sini ada modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal politik, yang kelima modal agama dan budaya, yang keenam modal lingkungan alam, dan yang ketujuh modal finansial. Nah, Bapak Ibu, tugas kita di sini secara kolaboratif untuk mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kita. Mungkin selama ini kita tidak sadar ternyata di sekolah kita ini asetnya itu ternyata sudah sangat bagus dan banyak. Oke, saya langsung bertanya saja Bapak Ibu, mari kita identifikasi bersama-sama. Yang pertama modal manusia. Coba saya mau bertanya, di sini modal manusia aset apa saja sih yang kita miliki? Oke, Pak Eli apa? Guru dan tenaga kependidikan. Ya betul, guru dan tenaga kependidikan. Apalagi ada yang tahu nggak? Guru. Ternyata guru itu aset ya Bapak Ibu. Tenaga pendidik juga. Pasar? Apa aja pasar coba? Modal manusia. Ya. Yang saya bayangkan itu modal manusia itu adalah ya semua orang yang ada di lingkungan sekolah. Dari guru, kepala sekolahnya, kemudian karyawannya, termasuk siswa juga modal manusia. Jadi sudah dijelaskan juga sama Pak Edi dan Masa, betul. Jadi modal manusia itu semua yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya tadi kepala sekolah, guru, murid, TU, wali murid masuk nggak? Masuk. Masuk. Komite? Masuk. Masuk. Kalau masyarakat? Masuk nggak masyarakat? Masuk. Berarti kita identifikasi modal manusia yang ada di kita, asetnya ada berapa coba tadi? Kepala sekolah, guru, TU, murid, wali murid, komite, masyarakat. Berarti ada 7. Sepakat. Oh iya, sama kita kan punya penjaga. Nah, penjaga itu masuk. Kita sepakati ada 8, betul? Betul. Setuju? Setuju. Iya, jadi itu nanti ada manfaatnya untuk apa. Nah, kita juga kan punya nih aset kayak Bu Iwel gitu kan yang sedang pendidikan S2. Nah, selanjutnya nih aset yang kedua, modal sosial. Apa saja? Ya, Bu Susi apa Bu Susi? GMP, Ya, betul. Kombel, Iya. Ya, betul ya. Jadi kita punya GMP per mata pelajaran, MKKS itu kepala sekolah, Kombel apa sih di kita? Ada yang tahu nggak? Iya, betul Pak Eko. Kombel ceria ya. Jadi itu bisa kita manfaatkan ya Bapak Ibu ya. Itu aset ternyata Bapak Ibu. Jadi bukan hanya laptop, kursi ya. Nah, yang ketiga di sini modal fisik. Tahu nggak? Bangunan. Ya, baik. Bangunan sekolah. Bangunan, Pak Eko. Perpustakaan, lab, ruang kelas,
termasuk uang EU dan sebagainya. Ya betul. Jadi aset kita banyak nih. Modal fisiknya ada bangunan sekolah, gedung, terus perpustakaan, lab, musola kita ada aset juga. Terus apa lagi? Min? Perlengkapan kantor. Iya, ya. Jadi ada di situ toilet. Lahan kita luas nih. Ini aset. Biasanya kita manfaatkan untuk upacara, terus olahraga sama kegiatan P5. Nah, yang keempat mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ibu Nina Herawati. Ibu Nina dipersilakan. Oke, terima kasih. Oke ya, rekan Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan sama Bu Mae tentang modal manusia, modal fisik, modal sosial, dan modal Belum. Jadi saya tidak. manusia ya semuanya. Oke. Nah, saya mau bertanya, kira-kira menurut Bapak Ibu, modal politik itu apa sih? Yang kita punya di lingkungan kita itu apa modal politik contohnya? Contohnya Pemilihan OSIS. kepala sekolah, Ya. kemudian dari lingkungan seperti Danramil atau kepolisian ya, kemudian dari kesehatan, Iya, betul. ya mungkin dari desa lah, mungkin salah satunya mungkin keterlibatan di dalamnya gitu ya. Ya, oke, betul Bapak Ibu ya. Jadi modal politik di lingkungan di sekolah kita itu ternyata kita punya yang disebut dengan polsek mungkin ya, Pak Abe. Terus bisa tadi itu kantor desa, karena segala sesuatu itu karena kalau misalnya kita ada acara, contohnya kayak kemarin kita mau mengadakan perpisahan atau kita mau melaksanakan studi itu harus minta izin dulu ke daerah setempat. Jadi untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita, yaitu tadi ya, itu disebutnya dengan modal politik. Puskesmas masuk nggak? Puskesmas ya, masuk. Ya, tadi sudah ya, kita sudah menjalin kerjasama ya dengan ya tentang puskesmas, di mana kemarin itu umumnya mengadakan apa? Puskesmas itu PN ya, dengan apa anak diberi tambahan vitamin tambah darah gitu ya. Nah, ternyata kita sudah berkolaborasi juga dengan puskesmas ya, dan itu merupakan modal politik yang ada di sekolah kita. Dan yang keenam, saya mau tanya kembali nih Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, Kelima dulu. kelima, Agama. oh ya, modal agama dan budaya yang kelima, kira-kira apa nih? Kegiatan keagamaan yang berada di sekolah, Iya. misalnya kebiasaan kita seringkali misalnya di hari Jumat ada kegiatan kerohanian. Iya. Misalnya kita bisa anak tadarus gitu kan, termasuk juga misalnya sholat duha berjamaah gitu kan, dan banyak juga yang lainnya. Oke, nah itu ya tadi sudah Pak Eli sudah hatam betul ya, karena memang kita itu sudah mempunyai modal agama dan budaya tersebut. Ya, jadi peringatan-peringatan hari besar yang kemarin kita lakukan yang tentang Maulid juga nah itu juga termasuk ya Pak Eli. Mudah-mudahan ini juga modal agama dan budaya ini akan terus kita laksanakan karena memang manfaatnya itu sendiri banyak ya Bapak Ibu. Oke, terus yang keenam, ada modal yang disebut dengan lingkungan alam. Kira-kira lingkungan alam di sekitar wilayah kita itu asetnya apa saja sih? Loh, lingkungan alam kita ini kita kan Dari lingkungan ya, kita, sekolah kita. dari lingkungan kita ada apa saja? Coba kita identifikasi bareng-bareng yang bisa menimbulkan pembelajaran yang lebih baik. Ayo, ya coba Bu Mika bisa diidentifikasi sama Bu Mika. Tuh yang di pinggir-pinggir kita tuh. Kalau Ya. persawahan ya, kita dikelilingi oleh persawahan. Kalau dari pelajaran saya, persawahan atau lingkungan sekitar ini sangat menunjang untuk pembelajaran di mana ada materi yang disebut dengan ekosistem. Ya, jadi di situ. Jadi kita itu belajar itu bukan hanya untuk peraga, alat peraga. Ternyata lingkungan sekitar juga bisa menjadikan pembelajaran buat di materi kita, Bapak Ibu. Gitu ya, mungkin juga yang rekan-rekan yang lainnya yang mapel yang lainnya juga bisa menggunakan bahan alam sekitar ya, yang contohnya tadi persawahan. Terus ada apa lagi kira-kira? Pohon. Ya, betul. Udara juga. Iya. Kolam renang masuk nggak? Kolam renang gimana? Iya, lingkungan alam. Terus apa lagi kira-kira? Kita dikelilingi dengan tembok-tembok.
Ada pemanfaatan kayak lahan yang sekarang lagi kosong terus dimanfaatkan kayak tanaman kayak singkong, kemudian kebun. Iya, ini luas, ini banyak ya perkebunan buat yang istilahnya aktivitas di lingkungan sekolah lah. Ya, betul ya. Jadi di lingkungan kita masih banyak lahan-lahan yang kosong yang bisa kita manfaatkan untuk ya itu tadi penanaman. Contohnya ya tadi ya kita bisa berkebun, apalagi dengan mata pelajaran IPA saya sendiri Pak Ade, gitu ya. Itu anak bisa apa namanya materinya bisa kemarin itu mengidentifikasi tentang atau mencangkok atau misalnya mensetek. Jadi anak-anak langsung terjun ke lahan-lahan yang kosong untuk ditanami tanaman tersebut. Oke. Sungai masuk nggak sungai? Kita kan dekat sungai tuh. Ya, sungai masuk ke lingkungan alam, bisa dimanfaatkan nggak buat kita pembelajaran? Masuk. Kan kita Kegiatan sering pramuka. pramuka ya. Betul ya. Sungai, rawa berbeda masuk. Iya, sungai dari sawah, Iya. kebun, lahan yang luas, Pohon dan kolam ikan. Betul. Kalau pabrik bisa kita kan dibandingin dengan daerah industri nih ya. Itu bukan kalau pabrik kayaknya Pabrik masuk mana itu kira-kira Bapak bukan Ibu? masuk. Kita kan kayak kalau politik kan bekerja sama, kita adanya kerja sama. kan pernah ya Pak ya? Yang kita Iya, renovasi kelas itu ya. Masuk nggak sih ya? Pabrik nggak masuk kita yang cuma. Sebenarnya masuk ke aset pabrik itu. Satu dekat dengan sekolah, diantaranya kan mereka ada program CSR, dan itu juga masuk sebenarnya sebagai aset kita kan. Walaupun memang belum ada atau belum maksimal gitu. Dan makanya kita identifikasi ini, mari kita maksimalkan aset yang ada. Masuk ya pabrik ya. Masuk ya. Masuk kemana itu? Masuk kalau dilihat dari apa ya, dari politik itu masuk ke politik. Politik ya. Ya, artinya Politik kan ya, bukan lingkungan ya. Sosial, itu maksudnya sosial. sosial apa ya? Sosial politik. Sosial. Politik kayaknya. Politik ya Pak ya. Kan kayak puskesmas kan ada sinergi dengan puskesmas, sinergi dengan Iya. perusahaan kan ya Pak ya. Politik. Masuk ke modal 4 ya. Modal 4 ya. Perusahaan itu modal yang Oke, yang terakhir modal finansial. Menurut Bapak Ibu, modal finansial itu yang artinya yang berurusan dengan Wah. betul sekali bisa kalau masalah Iya uang. dong. Apa coba? Bukan. Sekolah kita itu modal finansialnya berasal dari mana? Keuangannya dari mana? Semua ini itu Sumbernya dari mana? Biar operasional kita itu berjalan. jalan belajar. Jangan coba. Dari BOS. Iya, DOS. APBD daerah. DOS itu apa pasal? Apa ya? Ada bos ya. Itu juga masuk teori yang sering kita setiap hari Jumat itu dan apa itu? Infak ya? Infak itu diperuntukkan untuk apa Pak? Biasanya kita Kegiatan yaitu yang misalnya perbaikan di musola. Ya. itu sangat membantu sekali ya. Sama kayak buat santunan itu ya Pak ya. Pernah ya. Gratis. Nah, selain itu ada lagi nggak? Masih. Ada apa? Di Coba. antaranya kan kayak BSM. Nah, betul ya. Jadi Kemudian yang reguler itu PIP yang dari ya, IP. Itu apa? Basnas ya. Yang kemarin kan ada Basnas ada bulan. ternyata itu juga sangat mendukung untuk anak-anak kita apa namanya biar lebih semangat mungkin ya. Jadi mereka didukung oleh keuangan-keuangan yang dari luar gitu ya. Oke, dan apalagi kira-kira Kalau ada koperasi itu masuk mana? operasi Finansial. ya. Kalau tabungan Kita ada masih ada koperasi. Masih. sebetulnya kemarin itu ada dan memang sebetulnya koperasi itu manfaatnya banyak ya Bapak Ibu. Contohnya ya bisa menanggulangi ketika krisis ya. Ya, mari kita pergunakan lagi aset-aset yang sudah tenggelam, kita timbulkan lagi ya Bunda ya. Biar istilahnya kita Iya. semakin Uang kas kelas masuk nggak? Masuk karena Masuk, bisa iya. kegiatan belajar mereka. ya Kelas. penunjang ya untuk menunjang pembelajaran ya kasar ya. Iya,
memberi perlengkapan kan? Ya, untuk Spidol, menunjang pembelajaran di kelas penghapusnya, kelas. alat pembersihan dan lain-lain. Terus kayak kegiatan P5 juga kan bisa ngambil langkas ya. Bisa. Oke ya, terus ada lagi nggak kira-kira? Kalau dari donatur kayak gitu kayak misalkan bos bakso Pak Bram itu masuk nggak itu untuk finansial? Tidak. Kalau donatur. Itu sifatnya hanya sementara mungkin ya. Kecuali kalau donatur Saya lanjutkan tidak itu. Ya, donatur kayak misalkan santunan yatim dalam 1 tahun sekali itu masuk nggak bos bank gitu tuh? Bank gitu. Oh iya ya. bisa. Bisa Pak Bram, bisa. Bisa. Bakso. Jadi karena Ini loh, yang aset finansial ini, Ini kan yang buat apakah dia yang hanya sifatnya untuk Jadi sekolah atau memang yang kondisional? permanen yang Oh, terus iya, ya. berkelanjutan. Bisa bertanggung Ya. secara administrasi dan Ya. Ya, kemarin ya. Iya. Iya, emang finansial itu yang buat keberlangsungan Keberlangsungan sehingga bisa Bahkan karyawan kas kita anggap dia masuk ke finansial ya itu tidak ditanggung sekolah ditanggung sama siswa. Iya. Secara rutin ya berarti ya. Kayaknya royalti juga masuk. Royalti. Royalti apa tuh royalti? Royalti Ya, itu royalti itu artinya kan istilahnya keuntungan ya. enggak semacam reward gitu Bu, yang memang diberikan oleh sekolah gitu kan untuk memotivasi hal-hal tertentu. Misalnya salah satunya misalnya ketika ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah, misalnya dalam rangka Ya. apa gitu, nah nanti Festival jadi misalnya apa di sekolah itu mengeluarkan dari Kurang. itu Kayak perlombaan tuh kira-kira. tanggal 17 Agustus apa gitu. Modal finansial akan menguntungkan. Pokoknya cuma masuknya itu kayak kegiatan Impak ya. artinya lebih lagi ya kan pengelolaan anggaran itu kan. Kalau yang maksudnya ini yang sekolah memberikan ke siswa Iya, tapi sifatnya royalti, artinya kalau bahasa reward kayak gitu kan, biar anak termotivasi gitu. Misalnya nih, ada sekolah kita yang dapat juara di kegiatan O2SN atau apa. Nah, sekolah itu mengeluarkan buat mereka gitu. Apa ada guru berprestasi gitu. Itu kan aset juga anak itu. Iya. cuma kan Nah, maksudnya dia sumber gimana? dananya kan pasti kembali ke bos kan. Dari sekolah kan? Ya mungkin dari sekolah. Dari bos. Iya, dari Ya. Jadi kita masukkan yang kegiatan tadi masuknya ke dana bos ya. Yang memang benar-benar menunjang kegiatan pembelajaran kita sendiri. Oke, cukup kayaknya ya. Oke ya. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu ya hasil dari identifikasi kita tentang aset yang ada di sekolah kita. Jadi kita sudah mengetahui ya, ternyata selama ini kita itu hanya memandang sebelah mata sama sekolah kita sendiri ya. Padahal kalau kita gali seperti ini, kita gali seperti ini ternyata banyak kelebihan-kelebihan yang kita punya yang tanpa kita sadari, gitu ya. Makanya daripada itu ya mari kita sama-sama kita menggali aset yang ada sehingga pembelajaran kita ke depan itu lebih baik lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin terima kasih ya atas waktunya. Silakan dilanjut sama Bu Murti. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah kita sama-sama diskusi dan menyimak hasil kita bareng-bareng tadi mengidentifikasi aset apa saja yang kita punya. Di sini sebelum penutup saya akan membacakan ulang mengenai apa sih aset yang kita miliki. Yang pertama itu aset manusia berupa guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah, murid, wali murid, masyarakat, komite, dan penjaga sekolah. Yang kedua modal sosial terdiri dari MGMP, MKKS, Ombel Ceria. Yang ketiga modal fisik seperti bangunan kelas, bangunan sekolah, perpustakaan, lab, perlengkapan dan toilet dan lain-lain. Terus di sini modal politik ada sinergi kepala sekolah, kepolisian, puskesmas, desa, pabrik, industri. Yang kelima modal agama dan kebudayaan di sini dengan menggunakan pembiasaan kerohanian, duha berjamaah, dan sama saja sih kita juga dekat dengan apa sih pondok pesantren ya. Juga bisa kita manfaatkan dengan kita berkolaborasi seperti tentang keagamaan bisa kita berkolaborasi dengan pondok pesantren yang terdekat. Terus di sini juga lingkungan dan alam
ada persawahan, pohon dan kolam ikan, lahan luas seperti kebun, lapangan luas, sungai yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan kepramukaan. Yang terakhir itu modal finansial. Di sini ada beberapa modal yang kita miliki: dana BOS, dana infak, BSM, PIP, Basnas, operasi dan uang kas awas. Itu adalah aset-aset yang kita miliki. Semoga dari aset-aset kita bisa memanfaatkannya dan kita bisa menjaganya, serta kita itu bisa memanfaatkan untuk tidak memikirkan masalah yang ada di sekolah kita. Jadi pendekatannya itu kita akan berubah, bahwa kita itu harus bisa berpikir ke pendekatan aset. Kita mikirkan aset aja kita yang kita punya dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tanpa kita harus mencari masalah apa yang ada di dalam sekolah kita. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Mohon maaf sudah mengganggu. Sekian dari kami CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.